Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Daifullah Agil. Saya merupakan mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2021 di Universitas Syahkuala Banda Aceh. Hormat saya kepada Ibu Farisa Sabila, STMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi, serta kawan-kawan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan sebuah jurnal yang telah saya kaji dengan judul Kajian Pemukiman Kumuh di Daerah Bantaran Sungai berdasarkan aspek legalitas di Kelurahan Oro-Orodowo, Kota Malang. Sebelum masuk ke pendahuluan, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian pemukiman kumuh itu sendiri. Yang pertama ada pengertian permukiman kumuh menurut undang-undang. Menurut undang-undang sendiri, pengertian permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP. Lalu kita masuk ke bagian pendahuluan. Berkembangnya suatu kota menyebabkan meningkatnya arus urbanisasi yang antara lain menimbulkan permasalahan akan perumahan dan permukiman. Masalah pengadaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat diselesaikan melalui beberapa program oleh pemerintah secara formal, seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman atau PKP. Walaupun demikian, disadari bahwa kelemahan utamanya adalah tidak tersedianya payung kebijakan penanganan permukiman kumuh. Dikarenakan permintaan akan perumahan dan permukiman tersebut belum dapat terpenuhi secara formal, maka masyarakat membangun secara individu baik secara legal maupun ilegal. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang masalah. Kawasan permukiman Das Brantas yang berada di Kelurahan Oro-Orodowo, Kota Malang merupakan salah satu permukiman dengan kepadatan tinggi yang terletak dengan pusat kota. Mereka menempati lahan yang semestinya menurut peraturan dan undang-undang yang berlaku tidak untuk bangunan karena dapat merusak ekosistem dan fungsi sungai. Namun nyatanya pemerintah sendiri mengizinkan masyarakat untuk bermukim di daerah bantaran Sungai Brantas tersebut, walaupun dengan kondisi bangunan yang tidak layak huni. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Pembahasan sendiri terdiri dari 9 aspek penjelasan mengenai permukiman kumuh. Yang pertama ada pengertian permukiman kumuh. Yang kedua ada faktor-faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh. Yang ketiga ada karakteristik dan kriteria permukiman kumuh. Yang keempat ada karakteristik fisik, tempat tinggal, dan sosial ekonomi masyarakat permukiman kumuh. Dan yang kelima ada karakteristik fisik tempat tinggal. Yang keenam ada karakteristik sosial ekonomi masyarakat permukiman kumuh. Yang ketujuh ada aspek legalitas kawasan. Yang kedelapan ada legalitas kepemilikan tanah, dan yang terakhir ada legalitas bangunan. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian permukiman kumuh secara umum. Permukiman kumuh secara umum merupakan suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak mungkin dicapainya kehidupan yang layak bagi penghuninya. Gambaran lingkungan kumuh menurut Komarudin tahun 1997 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan. Yang kedua, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni. Yang ketiga, rumah hanya sekedar tempat untuk berlindung dari panas dan hujan. Dan yang keempat ada hunian bersifat sementara dan dibangun di atas tanah bukan milik penghuninya. Yang kelima, lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur tanpa perencanaan. Dan yang keenam, prasarana yang kurang, seperti air bersih, saluran buangan, listrik, jalan, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada fasilitas sosial yang kurang, seperti sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan, ada mata pencaharian yang tidak tetap dan usaha yang non-formal. Dan yang terakhir, pendidikan masyarakat yang rendah. Oke, selanjutnya masuk ke faktor-faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh.
Menurut Indrojono pada tahun 2013, ada pun faktor-faktor yang menyebabkan tumbuhnya permukiman kumuh di daerah perkotaan. Yang pertama ada faktor urbanisasi. Urbanisasi adalah substansi pergeseran atau transformasi perubahan corak sosioekonomi masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa-jasa. Proses urbanisasi ini merupakan suatu gejala umum yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, dan proses urbanisasi ini berlangsung pesat dikarenakan daya tarik daerah perkotaan yang sangat kuat, baik yang bersifat aspek ekonomi dan yang bersifat aspek non-ekonomi. Selain itu, daerah pedesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat dalam meningkatkan arus urbanisasi ke kota-kota besar. Lalu yang kedua itu ada faktor lahan perkotaan. Lahan di daerah perkotaan semakin hari luas lahannya berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang melonjak drastis dari tahun ke tahun. Ini merupakan permasalahan yang dihadapi di daerah perkotaan, sehingga masalah perumahan di daerah perkotaan merupakan masalah yang serius yang dihadapi di daerah perkotaan. Permasalahan perumahan sering disebabkan karena ketidakseimbangan antara penyediaan unit rumah bagi orang yang berekonomi lemah dan kaum yang tergolong ekonomi mampu di daerah perkotaan. Sehingga banyak masyarakat yang berekonomi lemah hanya mampu tinggal di unit-unit hunian pemukiman yang tidak layak. Lalu yang ketiga ada faktor prasarana dan sarana. Kondisi sarana dan prasarana di daerah pemukiman seperti air bersih, jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, sekolah, dan pusat pelayanan tidak memenuhi standar dan tidak memadai, sehingga menyebabkan pemukiman tersebut bisa menjadi kumuh. Lalu yang keempat ada faktor sosial ekonomi. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak huni menambah permasalahan pemukiman di daerah. Lalu ada faktor tata ruang. Perencanaan tata ruang kota harus didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota jika salah pemahaman dan pemanfaatan ruang kota akan menimbulkan dampak yang merusak lingkungan serta berpotensi menimbulkan pemukiman kumuh. Lalu selanjutnya ada karakteristik dan kriteria pemukiman kumuh. Menurut Budi Harjo pada tahun 2011, karakteristik pemukiman kumuh dapat disebabkan oleh faktor rumah dan faktor prasarana. Yang pertama, karakteristik pemukiman kumuh menurut faktor rumah yang semi permanen dan non permanen. Seperti tata letak tidak teratur, tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan atau IMB, kepadatan bangunan dan penduduk yang tinggi, bangunan yang tidak layak huni, serta kurangnya kesehatan lingkungan pemukiman. Lalu yang kedua ada faktor prasarana. Faktor prasarana sendiri terdiri atas aksesibilitas atau jalan, drainase, air bersih, air limbah, dan persampahan. Lalu kriteria pemukiman kumuh. Yang pertama terdiri dari gejala sosial, kehidupan sosial yang rendah, status sosial ekonomi yang sangat rendah, tingkat pendidikan yang sangat rendah, serta kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Lalu ada gejala fisik, rata-rata bangunan di bawah standar minimum. Yang pertama itu rata-rata bangunan di bawah standar minimum. Yang kedua, umumnya usia bangunan telah mencapai 10 tahun. Yang ketiga, kepadatan bangunan yang tinggi. Yang keempat, sarana fisik di bawah standar minimum. Lalu yang kelima ada daerah yang sangat dipengaruhi banjir dan yang terakhir ada memerlukan pengaturan dari segi tata guna lahan. Lalu selanjutnya yang keempat ada karakteristik fisik tempat tinggal dan sosial ekonomi masyarakat permukiman kumuh. Terbatasnya dana dalam penataan dan pengelolaan kota dalam menghadapi masalah kependudukan tersebut juga telah menyebabkan fasilitas perumahan dan permukiman menjadi terbatas dan mahal pembiayaannya. Di daerah perkotaan, warga yang paling tidak terpenuhi kebutuhan fasilitas perumahan dan permukimannya secara memadai adalah mereka yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya, yang kelima, karakteristik fisik tempat tinggal. Yang pertama ada kepadatan bangunan. Kepadatan bangunan di kawasan kumuh termasuk tinggi, dengan indikasi kerapatan antar bangunan. Ada beberapa daerah yang termasuk kawasan kumuh yang memiliki kepadatan yang tidak tinggi. Kepadatan yang tidak tinggi tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang lain, seperti kualitas hunian, infrastruktur, dan lainnya. Lalu yang kedua ada jarak antar bangunan. Jarak antar bangunan di kawasan kumuh sangat dekat antara satu dengan bangunan lainnya. Bahkan terdapat bangunan yang berbatasan langsung dengan sirkulasi kawasan. Lalu yang ketiga ada kualitas bangunan. Kualitas bangunan di kawasan kumuh sebagian besar bangunan dengan kondisi rumah yang tidak layak.
Kondisi ini terlihat dari bahan dan konstruksi bangunan yang sudah tidak layak. Bangunan di kawasan kumuh kebanyakan bangunan dengan menggunakan material kayu dan papan. Konstruksi bangunan terlihat tidak layak dengan fondasi, dinding, dan juga bagian atap yang sudah banyak kerusakan. Lalu yang keenam, ada karakteristik sosial ekonomi masyarakat permukiman kumuh. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat permukiman kumuh pada umumnya bekerja pada sektor informal, seperti pekerjaan-pekerjaan yang menjual makanan, minuman, baik diproduksi secara sendiri maupun yang diambil dari orang lain, penjual rokok dan sejenisnya. Pada umumnya mereka menjual dagangannya secara berkeliling atau menggunakan lapak, atau biasa kita sebut itu sebagai pedagang kaki lima. Jenis pekerjaan lain yang cukup banyak dilakukan adalah seperti pemulung, kuli bangunan, dan pekerjaan kasar lainnya. Tiga tingkat prioritas kebutuhan perumahan. Menurut Turner pada tahun 1968, tiga tingkat prioritas kebutuhan perumahan terdiri dari yang pertama itu faktor jarak. Faktor jarak sendiri menjadi prioritas yang utama. Lalu yang kedua ada faktor status lahan dan rumah menjadi prioritas yang kedua. Dan yang ketiga, faktor bentuk dan kualitas rumah. Masuk yang ketujuh, aspek legalitas kawasan. Masalah utama squatter adalah kejelasan status hak tanah. Tanpa kejelasan status, mereka tidak memiliki motivasi lebih untuk memperbaiki kondisi fisik dan lingkungan permukimannya. Yang kedua, mahalnya proses untuk mendapatkan hak itu, membuat sebagian kaum miskin terpaksa masih tinggal di squatter. Menurut John Silas, kriteria pokok untuk menentukan permukiman kumuh atau marginal adalah bila berada di lokasi yang ilegal, dengan keadaan fisik yang substandar, penghasilan penghuni amat rendah, dan tak dapat dilayani berbagai fasilitas kota, dan tidak diingini kehadirannya oleh publik kecuali yang berkepentingan. Lalu yang kedelapan ada legalitas kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah mengandung dua aspek pembuktian agar kepemilikan tersebut dapat dikatakan kuat dan sempurna, yaitu bukti surat. Bukti kepemilikan yang terkuat adalah sertifikat tanah, namun itu tidaklah mutlak. Artinya, sebuah sertifikat dianggap sah dan benar selama tidak terdapat tuntutan pihak lain untuk membatalkan sertifikat tersebut. Ketidakmutlakan itu untuk menjamin asas keadilan dan kebenaran. Empat hal atau prinsip yang wajib dipenuhi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, yaitu yang pertama status atau dasar hukum atau alas hak kepemilikan. Yang kedua ada identitas pemegang hak atau kepastian subjek. Yang ketiga ada letak dan luas objek tanah atau kepastian objek. Dan yang keempat ada prosedur penerbitannya atau prosedural. Beberapa hal lain yang perlu diperhatikan antara lain seperti keabsahan sertifikat tanah, pemegang hak yang sah, surat keterangan dari pengadilan negeri, keterangan advice planning, memeriksa izin mendirikan bangunan atau EMB, dan yang terakhir memastikan AJB atau akte jual beli. Lalu masuk yang ke-9, legalitas bangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung telah diatur. Untuk mendirikan bangunan gedung di Indonesia diwajibkan untuk memiliki EMB atau izin mendirikan bangunan. Lalu EMB sendiri memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pelayanan publik. Dan yang kedua, untuk mengendalikan setiap gerakan pembangunan. Dan yang ketiga, untuk menjamin kepastian hukum. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan permukiman kumuh tersebut. Yang pertama, jarak rumah ke tempat kerja yang relatif dekat. Lalu yang kedua, jenis bangunan dipengaruhi oleh pendapatan dan lama tinggal masyarakat. Yang ketiga, luas lahan yang dimiliki seseorang menunjukkan bahwa keadaan ekonominya sedang cukup baik. Yang keempat, luas rumah merupakan gambaran bagaimana keterkaitan antara kemampuan seseorang untuk memenuhi standar rumah yang layak. Lalu yang terakhir, fungsi utama rumah adalah sebagai tempat berlindung dari gejala alam yang mengganggu dan tempat berkumpulnya suatu keluarga dalam melangsungkan kehidupannya sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam segi pengucapan dan lain hal sebagainya, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.